Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu pendidikan dan perilaku kesehatan. Jadi pada prinsipnya pendidikan kesehatan ini sangat penting untuk menunjang yang namanya program kesehatan yang lainnya. Akan tetapi pengakuan ini tidak didukung oleh kenyataan yang ada. Artinya di dalam program pelayanan kesehatan itu masih sangat kurang melibatkan pendidikan kesehatan. Meskipun di dalam program itu telah melibatkan pendidikan kesehatan sendiri, akan tetapi hasilnya masih sangat kurang memberikan bobot. Argumentasi atau persepsi mereka karena pendidikan kesehatan itu tidak segera jelas memperlihatkan yang namanya hasil, ya. Dengan kata lain, bahwa pendidikan kesehatan itu tidak memberikan manfaat yang dapat dilihat secara langsung atau dapat diukur secara langsung. Itulah sebabnya kenapa pendidikan merupakan behavior investment atau yang biasa kita kenal dengan jangka panjang. Hasil yang dapat dilihat dari pendidikan kesehatan baru akan dirasakan di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian. Jadi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang pendek, pendidikan kesehatan hanya dapat menghasilkan sebuah perubahan atau peningkatan pengetahuan masyarakat. Jadi dalam hal ini, dalam pendidikan itu aspek yang baru bisa dilihat dalam aspek pengetahuan yang kita harapkan meningkat pada masyarakat kita. Sedangkan di dalam peningkatan pengetahuan saja itu belum tentu berpengaruh langsung terhadap namanya indikator kesehatan. Tapi ini sudah menjadi sebuah langkah awal yang harus perlu untuk mendapatkan perhatian. Jadi pengetahuan kesehatan nanti akan berpengaruh kepada perilaku, ya. Ini sangat konsen untuk kita pahami bersama. Coba kita lihat secara definisi dari pendidikan kesehatan. Pendidikan itu merupakan sebuah upaya, ya, bagaimana upaya yang kita rencanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu sifatnya individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka atau kita yang melakukan pendidikan itu sendiri, kita mengharapkan pelaku pendidikan atau promosi kesehatan yang kita harapkan. Kita kaitkan dengan kesehatan. Bagaimana secara definisi pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah sebuah aplikasi ya, atau tools di dalam menerapkan pendidikan di dalam bidang kesehatan. Jadi ranahnya, ya, aplikasi itu kita gunakan di dalam ranah kesehatan. Secara operasionalnya, pendidikan kesehatan ini berkaitan dengan semua kegiatan yang kita lakukan dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik baik individu maupun masyarakat di dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi tujuan dari pendidikan kesehatan, ya, harapannya bagaimana masyarakat kita bisa meningkat kesehatannya di dalam apa yang dia lakukan. Maka dari itu pendidikan dianggap sebuah, ini tadi saya katakan dari awal, bahwa dia dianggap sebagai behavioral investment. Pendidikan akan bisa kita rasakan dalam waktu jangka panjangnya. Jadi pendidikan dapat kita lihat beberapa tahun kemudian apa yang terjadi dari pendidikan kesehatan itu. Mari kita lihat bagaimana peranan pendidikan kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan ini tidak bisa kita lepas dari seorang tokoh kesehatan yang mengacu pada teori dari H.L. Bloom. Jadi nanti teman-teman boleh lihat dengan search dengan jelas bagaimana teori dari H.L. Bloom, di mana teori H.L. Bloom ini menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap kesehatan. Ada namanya H.L. Bloom, ya. Dia memberikan sebuah
kesimpulan bahwa lingkungan memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan. Itu yang paling utama. Pertama, lingkungan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa perilaku. Perilaku itu yang menjadi nomor 2. Jadi setelah lingkungan ada nomor 2, perilaku yang sangat besar terhadap kesehatan. Jadi yang ketiganya dia mengatakan yang ketiga itu adalah pelayanan kesehatan. Yankes. Kemudian bagaimana faktor terhadap status kesehatan di negara kita, itu pernah dilakukan penelitian yang mungkin hasilnya berbeda tergantung masyarakatnya ya. Di dalam hasil tersebut terbukti bahwa perilaku itu memiliki peranan yang sangat krusial di dalam mempengaruhi kesehatan. Meskipun variabel ekonomi ini menjadi faktor yang menjadi faktor utama juga. Dalam hal ini Lawrence Green, jadi seorang tokoh juga bernama Lawrence Green, dia menjelaskan bahwa ternyata pengembangan dari teori Heilbaum yang mengatakan perilaku itu mempunyai peranan yang krusial juga. Dia mengembangkan bahwa perilaku itu dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh 3 faktor. 3 faktor ini disebut dengan yang pertama predisposition factor, yaitu faktor predisposisi. Namanya predisposisi ya. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini biasa masuk di ranah pengetahuan. Kita turunkan lagi nih. Ini masuk di ranah pengetahuan. Kemudian ranah sikap kita bagaimana, ranah tradisi, biasa juga masuk ini, tradisi, kepercayaan. Itu masuk semua bagian dari faktor predisposisi. Kemudian kita masuk di enabling factor. Enabling factor itu yang mana? Enabling factor itu faktor yang mendukung. Faktor yang mendukung ini akan kita bagi, misalkan ketersediaan sumber-sumber atau fasilitas. Ketersediaan fasilitas. Ya, ketersediaan sumber fasilitas. Itu kan yang sangat mendukung bagaimana perilaku kesehatan itu sendiri. Terakhir ada yang disebut dengan reinforcing factor. Ini merupakan faktor yang memperkuat sebagai penguat dia. Memperkuat ya, penguat. Faktor sebagai reinforcing factor ini mencakup, kita masuk sudah di ranah perilaku, sikap dan perilaku kita atau tokoh masyarakat. Ini sudah masuk di sikap dan perilaku. Perilaku petugas dan tokoh masyarakat. Ini yang masuk bagian dari reinforcing factor. Mari kita lihat bagaimana konsep dari pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan ini kan merupakan penerapan dari pendidikan di dalam bidang kesehatan ya. Dilihat dari segi pendidikannya, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogi praktis atau praktik pendidikan. Karena itu konsep pendidikan kesehatan ini merupakan sebuah konsep yang akan kita aplikasikan pada bidang kesehatan. Jadi pendidikan sendiri adalah sebuah proses belajar ya teman-teman. Jadi proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih baik lagi atau ke arah yang lebih dewasa.
maupun ke arah yang lebih matang dari aspek individu. Jadi sama halnya hari ini kita ada proses pendidikan yang teman-teman jalani. Harapannya kita bisa jauh lebih baik dari hari ini. Kita akan mengarah ke bagaimana kita meningkatkan skill kita, soft skill kita, maupun hard skill kita di dalam bidang keilmuan kita. Itu adalah proses bagaimana pendidikan itu terjadi. Jadi konsep ini nanti mengasumsikan bahwa kita sebagai makhluk sosial ke depannya itu akan mencapai sebuah nilai yang ada di dalam masyarakat dalam memerlukan bantuan orang lain yang ternyata orang lain itu mungkin memiliki kelebihan yang ya lebih dewasa, misalkan lebih pandai, ada temannya yang lebih pandai, lebih mampu atau sebagainya. Jadi dalam mencapai tujuan kita secara individu, kelompok maupun masyarakat, tentu kita tidak bisa lepaskan dari kegiatan belajar. Karena kenapa? Kegiatan atau proses belajar itu nanti terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi jangan berpikir bahwa belajar harus ada di bangku perkuliahan. Tentu tidak ya. Karena belajar itu bisa dilakukan kapan saja, dengan siapa saja, maupun di mana saja. Jadi tentu kita dapat dikatakan belajar apabila dalam diri kita terjadi sebuah perubahan kegiatan belajar, ya. Nah, teman-teman, hari ini harapannya kan kita belajar pendidikan dan perilaku kesehatan, ya ada perubahan yang terjadi dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kegiatan yang menghasilkan sebuah perubahan dari sesuatu yang kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu sesuatu. Jadi perubahan yang didapatkan karena kemampuan baru. Itu juga merupakan bagian dari ciri-ciri kegiatan belajar ini. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi karena ada usaha, bukan sebagai sesuatu yang kebetulan. Jadi perubahan yang terjadi itu sesuatu yang karena ada sebuah proses belajar yang kita alami, tetapi karena proses kematangan. Dari hal ini kita menyimpulkan bahwa kegiatan belajar itu tentunya ciri-ciri yang ada ini akan menghasilkan perubahan pada diri kita. Perubahan dari diri kita, kelompok maupun masyarakat yang sedang belajar, baik itu sifatnya aktual maupun secara potensial. Proses belajar individu atau kelompok masyarakat dari tidak tahu ini menghasilkan sebuah nilai-nilai kesehatan. Jadi dari seseorang yang tidak mampu, tidak tahu, akan menjadi tahu. Seseorang yang tidak mampu mengatasi masalah kesehatannya sendiri, harapannya bisa mampu secara mandiri mengatasi atau mencegah terjadinya kesakitan. Nah, itu yang menjadi bagaimana pendidikan dan kesehatan itu. Mari kita lihat bagaimana proses pendidikan kesehatan. Jadi di dalam proses pendidikan kesehatan itu ada beberapa ruang lingkupnya ya. Jadi teman-teman, di sini ingin saya sampaikan kembali ada tiga proses di dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama ada input dan yang kedua ada proses maupun ada outputnya. Jadi teman-teman, yang mana menjadi input, proses, dan output di sini. Contohnya ya, misalkan di dalam pendidikan kesehatan kita ingin melakukan promosi kesehatan bagi kelompok masyarakat kecil. Jadi misalkan kelompoknya ibu hamil ya. Ibu hamil berarti apa yang menjadi inputnya di sini dalam aspek pendidikan kesehatannya? Inputnya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman atau edukasi terhadap ibu hamil tersebut supaya di dalam proses yang terjadi itu terjadi perubahan atau peningkatan pengetahuan untuk misalkan kita memberikan edukasi terkait dengan
bagaimana asupan yang baik, bagaimana mencukupi kebutuhan gizinya, memilih makanan yang seimbang, memberikan pemahaman terkait dengan cara hidup bersih dan sehat. Sehingga memberikan sebuah output di dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan pada kelompok tersebut, ya berupa tercapainya peningkatan pemahaman atau peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang menjadi proses yang dilakukan di dalam pendidikan kesehatan itu sendiri. Oke, kita coba masuk di ruang lingkupnya. Jadi, ruang lingkup pendidikan kesehatan secara garis besarnya, tentu ruang lingkup ini dapat kita lihat dari berbagai dimensi. Ada berbagai aspek atau dimensi dalam melihat pendidikan kesehatan. Jadi ada dari segi dimensi sasarannya, dari dimensi tempat kita melaksanakan pendidikan itu sendiri, kemudian dari segi tingkat pelayanan kesehatan. Kita coba lihat dulu dari aspek yang pertama ya. Kalau kita melihat dimensi sasaran, pendidikan kesehatan itu tentu terbagi lagi nih. Kalau kita melihat pendidikan berdasarkan siapa yang kita sasar, itu terbagi. Siapanya berarti sasaran kita pada individu kah, pada kelompok kah, atau pada masyarakat sendiri. Jadi pendidikan yang sifatnya individual tentu sasarannya adalah individunya, person to personnya. Kemudian yang kesehatan kelompok ya sasarannya adalah kelompok. Misalkan kelompok ibu hamil, kelompok balita, kelompok remaja, dan seterusnya. Begitupun pada sasaran masyarakat yang lebih luasnya lagi. Yang kedua, berdasarkan dimensi tempat dilaksanakan pendidikan itu. Tempat dilaksanakan pendidikan itu kita dibagi menjadi berapa nih? Yang pertama, ada pendidikan di dalam keluarga, ya. Ini kan terjadi di dalam rumah. Teman-teman pasti jauh sebelum kita kenal dunia luar ya, pendidikan itu terjadi di dalam keluarga. Orang tua mengajari anak terkait dengan bagaimana baik dan buruknya dalam berperilaku, berbicara, dan seterusnya. Itu pendidikan juga terjadi di dalam tempat pelaksanaannya, itu di rumah atau di dalam keluarga. Yang kedua, tempat pendidikan kesehatan yang terjadi di sekolah, ya. Maksudnya di sini adalah pendidikan kesehatan itu dilakukan di sekolah dengan sasarannya adalah siswa atau murid ya. Ya, biasa kan mengajari bagaimana menyikat gigi yang baik, bagaimana mencuci tangan yang baik, dan seterusnya. Pendidikan kesehatan juga bisa terjadi di sekolah. Kemudian ada yang ketiga, bagaimana pendidikan kesehatan itu terjadi di institusi pelayanan kesehatan. Nah, ini jelas ya, bagaimana di dalam institusi pelayanan kesehatan seperti dilakukan di rumah sakit misalkan, dilakukan di dengan sasarannya. Kalau rumah sakit ya tentu sasarannya adalah si pasiennya yang diberikan edukasi. Kemudian misalkan di puskesmas, semua kan ini pelayanan ya, namanya institusi pelayanan kesehatan dan sebagainya, sampai turunan ke bawah, posyandu kah, pustu kah, tergantung siapa yang disasar nanti. Pendidikan kesehatan bisa terjadi juga di dalam tempat-tempat kerja. Tempat kerja ini artinya yang kita sasar adalah karyawan, buruh, dan yang lain-lainnya, semua yang bersangkutan yang ada di tempat kerja. Terakhir, ini keempat, ini kelima. Kelima itu adalah pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum, ya. TTU itu tempat-tempat umum. Tempat umum misalkan di mana? Di stasiun, di mana lagi tempat-tempat umum itu. Semua pelayanan publik di terminal dan seterusnya itu bisa menjadi wadah tempat pelayanan pendidikan kesehatan.
Kita lihat di dimensi tingkat pelayanan kesehatan yang berdasarkan tingkatan pencegahan penyakit. Tingkat pelayanan kesehatan yang ketiga, yang ini mungkin teman-teman sudah dapat terkait dengan 5 level of prevention. Bagaimana tingkatan pencegahan dari level yang pertama, yaitu promosi kesehatan, health promotion. Ini kalau ditanya bagaimana level pencegahan kesehatan. Jadi ini dilihat dari tingkat pelayanannya ya. Yang pertama adalah health promotion. Health promotion itu adalah promosi kesehatan ya bahasanya. Artinya di dalam tingkatan ini pendidikan kesehatan diperlukan, misalkan dalam peningkatan gizi masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan gizi masyarakat, kebiasaan mereka untuk hidup bersih dan sehat, sanitasi, lingkungan hygiene dan perorangan, dan seterusnya. Itu merupakan bagaimana upaya yang dilakukan di dalam mempromosikan kesehatan. Yang kedua, specific protection. Ini perlindungan khusus. Perlindungan khusus. Artinya di dalam program misalkan dalam program imunisasi. Imunisasi kan itu tujuannya adalah bentuk bagaimana pelayanan yang diberikan untuk melindungi secara khusus dari penyakit yang disasar. Jadi perlindungan khusus ini bagian dari pendidikan kesehatan yang sangat diperlukan. Hal ini karena kenapa? Kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi itu sebagai perlindungan terhadap penyakit pada dirinya maupun pada anak-anak yang masih rendah. Jadi ini menjadi tujuan utama juga di dalam pelayanan kesehatan, bagaimana meningkatkan specific protection ya. Kemarin kalau masih ingat ada yang di zaman COVID, itu bagian dari specific protection, memproteksi diri dalam menghadapi penyakit-penyakit tertentu. Jadi diberikan imunisasi. Yang ketiga ada diagnosis dini, early diagnosis and prompt treatment. Jadi diagnosis dini dan pengobatan segera. Ini karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit. Jadi masih sangat sulit dalam mendeteksi penyakit yang terjadi di dalam masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang pun masyarakat itu sulit untuk tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Ya masih ada ya kita temukan masyarakat menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang seharusnya atau layak. Karena itu pendidikan kesehatan itu sangat kita perlukan pada tahap diagnosis dini ini atau melakukan pengobatan segera. Dan yang keempat itu ada disability limitation. Ini artinya pembatasan kecacatan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit itu sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Biasanya kan terjadi gitu, dia datang ke rumah sakit, malas deh, takut deh, atau apa deh. Jadi dia tidak melanjutkan pengobatannya sampai bisa selesai. Dengan kata lain, orang-orang seperti ini tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara komplit. Tidak sampai tuntas itu pengobatannya. Jadi pengobatan yang tidak sempurna, tidak komplit, tidak layak, itu tentu mengakibatkan orang tersebut bisa mengalami ketidakmampuan atau kecacatan. Karena itu pendidikan di sana, pendidikan kesehatan di sini juga sangat penting untuk dilakukan pada tahap pembatasan kecacatan, pada tahap keempat ini di dalam pelayanan kesehatan. Yang terakhir, rehabilitasi ya. Kalau orang sudah sembuh dari penyakitnya, kadang kan orang itu menghasilkan kecacatan. Dia bisa jadi cacat dari penyakit yang diderita. Untuk memulihkan cacatnya, itu diperlukan latihan-latihan tertentu.
Rehabilitasi. Jadi karena kurangnya pengertian dan kesadaran, orang tidak tahu atau tidak segan mau melakukan latihan yang dianjurkan. Orang yang sudah sembuh dari penyakit kadang-kadang malu untuk kembali ke masyarakat karena dia ada meninggalkan kecacatan dari penyakit yang dia deritanya. Jadi sering terjadi pula tidak mau menerima anggota masyarakat yang normal. Jadi pendidikan kesehatan ini bukan saja untuk orang yang cacat, tetapi juga perlu pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang normal supaya dia mau menerima kondisi mereka yang telah mengalami kecacatan akibat dari penyakit yang dideritanya. Oke, kita next. Ini bagian dari keilmuan pendidikan kesehatan. Jadi bidang keilmuan subbidang. Jadi cabang keilmuan dari pendidikan kesehatan itu sebenarnya ranahnya sangat komplit ya. Jadi pendidikan kesehatan itu kan usaha atau intervensi perilaku yang kita arahkan pada 3 faktor utama nanti yang tadi ya, ada predisposisi, ada faktor pendukung dan faktor pendorong. Jadi strategi dalam pendekatan ketiga faktor itu tentu berbeda meskipun tidak secara eksplisitnya kita jelaskan. Jadi perbedaan strategi dan pendekatan ini yang akan nanti kita kembangkan pada beberapa cabang keilmuan di dalam kesehatan masyarakat. Jadi ada keilmuan komunikasi. Jadi komunikasi, kenapa komunikasi? Komunikasi ya tentu terutama komunikasi kesehatan. Di dalam pendidikan atau promosi kesehatan, komunikasi ini adalah kegiatan dalam mengkondisikan apa yang menjadi faktor predisposisi tadi. Kurangnya pengetahuan, sikap masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit ini, ada tradisi, kepercayaan, apalagi itu. Ini nanti mereka tidak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan, maka diperlukan komunikasi, pemberian informasi tentang kesehatan untuk berkomunikasi yang efektif pada para petugas ini atau kita semua nanti kalau melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, itu harus komunikasinya harus kita punya bekal ilmu komunikasi termasuk media komunikasi yang akan kita gunakan. Disiplin yang kedua yaitu ada yang disebut dengan dinamika kelompok. Yang mana itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok itu adalah metode kesehatan yang biasa paling efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan pada sasaran pendidikan. Jadi dinamika kelompok diperlukan dalam mengondisikan faktor predisposisi yang tadi sebagai perilaku kesehatan dan harus dikuasai oleh setiap petugas kesehatan. Yang ketiga ada PPM. PPM ini pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Jadi faktor pendukungnya tadi seperti sumber dan fasilitas yang memadai. Jadi fasilitas yang memadai atau sumber-sumber itu memang harus digali dan dikembangkan dari masyarakatnya sendiri. Jadi melibatkan masyarakat turut andil di dalam mengorganisasikan komunitasnya untuk berperan dalam menyediakan fasilitas. Jadi petugas kesehatan harus dibekali ilmu. Jadi ini bidang keilmuan yang memang harus dikembangkan dan diorganisasikan di dalam masyarakat. Kemudian ada PKMD. PKMD ini pengembangan kesehatan masyarakat desa. Jadi PKMD dasarnya itu adalah kegiatan dari PPM tadi. Jadi dia turunannya adalah dari pengorganisasian masyarakat. Bedanya PKMD ini lebih spesifik lagi, dia mengarah kepada ranah kesehatan. Jadi dia ranahnya ke ranah kesehatan. Ini adalah wadah bagaimana masyarakat punya partisipasi di dalam bidang pengembangan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan biasanya ini ada filosofinya ini PKMD. Biasanya ada filosofinya yang mengatakan bahwa mereka
pelayanan kesehatan untuk mereka, dari mereka, dan oleh mereka. Jadi PKMD ini adalah bentuk operasional dari primary health care yang merupakan wahana untuk mencapai kesehatan yang lebih baik lagi. Jadi semua petugas kesehatan harus dibekali dengan PKMD, pengembangan kesehatan masyarakat desa. Kemudian ada pemasaran sosial atau social marketing. Nah, kalau social marketing ini lebih kepada masyarakat, ada marketing, berarti dia ada produk ya, produk kesehatan baik yang berupa alat, fasilitas maupun jasa-jasa pelayanan yang memerlukan usaha pemasaran. Pemasaran dalam hal ini jasa pelayanan yang menurut istilah dunia non-medis disebut dengan pemasaran sosial atau social marketing. Jadi, pendidikan kesehatan, pemasaran sosial diperlukan untuk intervensi. Biasanya kita perlukan untuk intervensi pada faktor pendorong maupun perubahan perilaku masyarakat. Pengembangan organisasi. Apakah ini? Psikologi juga, pemasaran sosial, dan pengembangan organisasi. Ini ada juga ya, ini semua kita masuk di psikologi. Bagaimana sih ilmu psikologi? Oh, psikologi kan dasar ilmu perilaku ya. Maksudnya kan seseorang yang berubah perilakunya ya tergantung juga bagaimana psikologinya, mindset mereka. Jadi individu ataupun kelompok di dalam masyarakat tidak terlepas dari bagaimana kita mempelajari ilmu psikologi. Dalam memahami perilaku masyarakat, psikologi sangat diperlukan karena semua petugas kesehatan harus menguasai psikologi, terutama psikologi sosial. Ada masuk di apa nih? Ini pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini masyarakat mampu mengorganisasikan ya. Sebagai calon petugas kesehatan, kita harus menguasai ilmu organisasi. Ini sebagai leader misalkan mengakomodir dan seterusnya. Pendidikan dan pelatihan atau diklat. Ini juga kita sebagai calon tenaga kesehatan harus punya diklat. Jadi semua petugas kesehatan baik dilihat dari jenisnya, tingkatannya itu dilakukan pelatihan khusus. Ada pengembangan media, teknologi pendidikan kesehatan. Ini yang lagi masifnya kita lakukan sekarang, baik itu kita menyasar menggunakan teknologi digital di dalam melakukan media edukasi. Jadi kita tidak boleh juga tertinggal akan penggunaan digitalisasi dalam hal ini di dalam memberikan pendidikan kesehatan. Ada perencanaan dan evaluasi. Kalau perencanaan dan evaluasi program pendidikan kesehatan itu khususnya kalau kita bandingkan dengan program kesehatan yang lain nanti. Jadi melakukan evaluasi sejauh mana program yang ada itu keberhasilannya seperti apa, hambatan yang terjadi seperti apa. Ada ilmu terkait dengan antropologi kesehatan dan antropologi kesehatan. Jadi sosiologi ini harusnya bukan antropologi, ini ada sosiologi. Ada kan kemarin mau belajar sosiologi antropologi ya. Sosiologi kesehatan itu berarti kita latar belakang secara sosialnya, struktur sosial dan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Jadi kita sebagai petugas perlu mendalami tentang aspek sosial yang ada di dalam masyarakat. Karenanya kita harus menguasai ilmu sosiologi, terutama sosiologi kesehatan. Dan terakhir ada antropologi. Antropologi itu ilmu perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku seperti ini? Ini dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Jadi untuk melakukan pendekatan perubahan perilaku kesehatan sebagai petugas kesehatan itu harus mampu menguasai berbagai macam latar belakang sosial budaya masyarakat yang punya keterkaitan. Karena itu petugas ini harus menguasai antropologi, terutamanya antropologi kesehatan. Kita masuk di metodenya ya. Metode di dalam pendidikan
perilaku. Metode adalah sebuah proses pendidikan. Jadi suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat itu butuh caranya. Jadi harus tahu metodenya apa. Pertama, metode. Di ini kita akan melihat bagaimana metode di dalam memberikan pendidikan kesehatan. Metode yang pertama ada metode individual. Ya. Metode perorangan ini. Jadi di dalam pendidikan kesehatan, metode pendidikan yang individual ini bagaimana kita bisa membina perilaku. Membina perilaku yang baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Contohnya nih, ibu yang tertarik melaksanakan vaksin TT karena baru saja memperoleh atau mendengarkan penyuluhan kesehatan. Jadi nanti juga Anda melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan, ada orang yang tertarik langsung mau take action begitu. Jadi pendekatan yang digunakan agar ibu tersebut menjadi akseptor pelestari atau ibu mau minta imunisasi, maka harus didekati secara personal. Jadi perorangan di sini tidak hanya berarti kepada ibu yang bersangkutan, akan tetapi bisa juga kita lakukan di keluarganya, suaminya. Nah, jadi dasar digunakannya pendekatan individual ini karena kenapa? Setiap orang mempunyai problemnya tersendiri ya. Jadi masalah yang dihadapi pun beragam. Jadi penyebab masalah yang mereka hadapi itu beragam, maka perlu pendekatan secara personal. Jadi penerimaan dan perilaku terhadap apa yang kita berikan itu dilakukan beberapa metode ini, metode pendekatan individual ini, melakukan bimbingan dan penyuluhan misalkan, dengan cara kontak antara kita sebagai petugas terhadap klien kita, itu akan dibantu penyelesaiannya. Nantinya klien akan sukarela melakukan sesuatu itu karena ada kesadaran penuh menerima perilaku yang kita akan ubah. Jadi sebelum dilakukan konseling, misalkan kita lakukan wawancara, nanti wawancara untuk menggali informasi kenapa dia tidak mau menerima perubahan yang kita arahkan. Dia tertarik atau tidak, atau belum menerima perubahan itu, kenapa? Apakah perilaku yang sudah atau yang akan dilakukan itu ada dasar yang kuat di dalam pemahaman mereka? Maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. Nah, itu sifatnya personal. Biasanya ini lebih efektif kalau secara personal karena menggali lebih mendalam lagi terkait dengan kenapa dia tidak mau berubah, kenapa dia tidak melakukannya. Yang kedua adalah metode pendidikan secara kelompok. Ini biasa di masyarakat ya. Dalam memilih metode pendidikan kelompok harus mengingat bahwa kelompok itu sasaran serta tingkat pendidikannya secara formal pada sasaran tersebut. Jadi untuk kelompok yang besar, metodenya tentu berbeda kalau kelompoknya besar dan kelompoknya kecil. Nah, efektivitas pemberian informasi itu tergantung pada besarnya sasaran pendidikannya. Yang dianggap kelompok besar ya kalau dia sudah lebih dari 20 orang sasaran kita. Anda di kelas itu kan termasuk kalau saya memberikan pendidikan, penyampaian informasi kan itu sudah masuk kelompok besar. Ya bisa ceramah, bisa seminar. Kalau dia misalkan ceramah, metode ini baik untuk kita lakukan pada kelompok yang punya pendidikan yang tinggi maupun rendah. Jadi perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah. Ceramah akan berhasil apabila kita sendiri tentu menguasai materi yang akan kita sampaikan. Untuk itu ya harus ada persiapan dong kalau sebelum kita melakukan metode ini. Kelompok kecil. Kalau kelompok kecil
Ya, ini sasarannya kurang dari 20 orang. Ini bisa kita lakukan dengan metode diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok biasanya kan ya, ada tugas-tugasnya. Jadi diskusi kelompok, jadi semua anggota kelompok bebas berpartisipasi dalam diskusi. Ada brainstorming juga, ya. Brainstorming itu biasa kita kenal dengan curah pendapat. Jadi ini modifikasi metode diskusi kelompok sebetulnya. Prinsipnya sama dengan diskusi kelompok. Bedanya apa? Bedanya pada awal kegiatan itu ada pemimpin kelompok itu memancing dengan satu masalah. Kemudian tiap peserta, tiap anggota ada jawaban atau tanggapan dari masalah yang dilemparkan. Tanggapan atau jawaban itulah yang nanti akan ditampung dan ditulis dalam suatu flip chartnya atau papan tulis. Nah, jadi sebelum semua peserta mencurahkan pendapatnya, tidak boleh dulu diberi komentar oleh siapapun. Baru setelah semua anggota mengeluarkan pendapat, tiap anggota dapat mengomentari dan akhirnya terjadilah diskusi. Itu brainstorming. Ada juga bola salju. Bola salju atau snowballing, gini kelompok yang dibagi dalam pasangan-pasangan. Kalau ini metodenya ya, dia dibentuk satu pasang atau satu pasang 2 orang. Kemudian dilontarkan ada pertanyaan atau masalah yang dilemparkan kepada mereka. Jadi kurang dari 5 menit tiap 2 pasang misalkan yang sudah terbentuk atau berapa pasang itu bergabung menjadi satu, ya. Mereka tetap mendiskusikan masalah, mencari kesimpulannya. Kemudian 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini itu yang bergabung lagi dengan pasangan lainnya dan demikian seterusnya, akhirnya menjadi diskusi seluruh kelompok. Jadi dia dari satu pasang bergabung menjadi 2 pasang, diambil kesimpulan, nanti 2 pasang ini bergabung lagi. Jadi membentuk nanti kelompok besar, diskusi satu kelasnya. Ini ada brush group. Ini kelompok kecil-kecil. Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok kecil, kemudian dilontarkan apa yang menjadi masalahnya di sini dengan kelompok lain. Masing-masing kelompok mendiskusikan masalahnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari tiap kelompok yang ada dan dicatat kesimpulannya. Ini ada role play. Ini role play memainkan peran. Jadi anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peran. Misalnya dokter puskesmas sebagai perawat atau bidan dan sebagainya. Jadi ada peran-peran tertentu yang dimainkan. Nanti ada interaksi, ada komunikasi dalam melaksanakan tugasnya. Ada permainan simulasi. Kalau permainan simulasi, ini gambaran antara role play tadi dengan diskusi kelompok. Jadi dia gabungan kalau simulation game, permainan simulasi antara role play dengan diskusi kelompok. Jadi pesan kesehatan disajikan dalam bentuk permainan seperti permainan monopoli misalkan, cara memainkannya persis seperti bermain monopoli dengan menggunakan dadu. Selanjutnya beberapa pemain menjadi pemain sebagai peran sebagai narasumber dan seterusnya. Oke, kita masuk di metode pendidikan massa. Jadi metode pendidikan massa ya, berarti mengkomunikasikan pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya luas, sifatnya massa atau publik. Ya, tentu kita menggunakan ceramah umum, jadi acara-acara tertentu, misalnya Hari Kesehatan Nasional, Hari Pendidikan, Hari Gizi Nasional, itu ada ceramah. Kemudian ada pidato dan diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV maupun radio. Ada simulasi juga, ini metode pada media massa ya, simulasi dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan tentang penyakit melalui TV atau radio. Kita masuk, ini saya tidak tahu ini masih terjadi atau tidak, metode sinetron. Intinya ada metodenya yang disebut metode sinetron, misalnya pada tahun 90-an dokter dalam acara TV, dalam yang sekarang itu. Saya tidak update kalau menonton sinetron sekarang. Jadi ada acara-acara dokter-dokteran di
acara televisi. Kemudian ada tulisan di majalah atau koran yang berkaitan dengan pendidikan kesehatannya. Ada billboard, dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. Ini alat bantu dari media dan pendidikan kesehatan, alat bantunya atau peraganya ya. Alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajarannya. Alat peraga disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia diterima atau ditangkap melalui panca inderanya. Jadi alat peraga akan membantu dalam melakukan penyuluhan supaya orang dapat lebih mengerti informasi kesehatan yang dianggap rumit. Jadi misalkan alat bantu pendidikan itu ada yang secara visual aids, alat bantu lihat, misalkan ada PPT kan, film, gambar peta, bagan, bola, dan dunia. Jadi ada gambaran menggunakan alat visual. Kemudian ada audio, alat-alat bantu dengar, radio misalkan. Kemudian ada alat bantu dengar atau TV. Nah, itu tadi pendidikan. Sekarang kita masuk di perilakunya. Teman-teman, definisi perilaku menurut ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungan. Ini ada banyak ya. Pertanyaan saya, apakah perilaku itu sama dengan sikap ya? Oke, nanti boleh dijawab. Boleh Anda sampaikan di kolom komentarnya atau nanti kita diskusikan bersama. Ini 3 tokoh. Ada juga mengatakan perilaku itu tindakan atau perbuatan. Ada yang mengatakan respon atau reaksi terhadap organisme atau organisme tersebut merespon. Apakah sama perilaku dengan sikap? Kita coba lihat. Di dalam perilaku ada perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka dulu ya, over behavior. Perilaku terbuka itu terjadi apabila respon yang kita berikan terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktik terbuka. Jadi dia sudah dalam bentuk tindakannya atau praktiknya. Contohnya, ada ibu yang sudah memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau ke bidan praktik. Jadi sudah dampak ya, sudah terlihat apa yang dia lakukan. Yang kedua, perilaku manusia ini yang kedua ada yang tertutup, cover behavior. Jadi terjadi apabila respon terhadap stimulus yang diberikan itu masih belum dapat kita amati, belum dapat dilihat atau diamati oleh orang lain. Contoh, ibu hamil tahu tentang bagaimana dia harus periksa kehamilan untuk kesehatannya. Dia untuk kesehatan bayinya, kesehatan dirinya itu masih di tahap pengetahuannya. Dia sudah tahu tuh, dia penting untuk meriksa. Kemudian dia bertanya ke tetangganya, di mana tempat periksa yang dekat. Itu sudah ke ranah sikap, ya. Itu masih berupa perilaku tertutup, belum dapat diamati oleh orang lain, belum masuk tahap perilaku yang dapat diamati. Konsep perilaku. Konsepnya itu perilaku adalah apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung. Itulah tadi kenapa ada perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Artinya ada sesuatu yang bisa orang lihat secara langsung tindakan kita atau perilaku kita, ada yang masih belum secara langsung orang dapat melihatnya, tapi sudah ada action kita berusaha tadi bertanya. Itu kan terkait dengan kita sudah tahu, kita bertanya berupa sikap, nanti belum masuk di ranah tindakannya secara langsung. Perilaku ini tentu ada faktor ada faktor yang dapat mempengaruhinya.
Jadi faktor genetik dan lingkungan merupakan penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusianya. Kalau genetik, konsep dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup untuk selanjutnya. Kalau lingkungan, kondisi atau lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. Ada definisi dari Skinner, perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsangan atau stimulus, tindakan yang dilakukan, dan ada respon atau tanggapan. Di dalam perilaku ini ada refleksif respon. Jadi respon yang ditimbulkan oleh rangsangan tertentu, misalnya makanan yang enak ya, itu biasanya menimbulkan keluarnya air liur, cahaya yang terlalu terang atau kuat menyebabkan mata tertutup. Berarti itu kan merespon adanya stimulus. Ada operant respon. Jadi respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsang. Misal pemberian hadiah kepada anak yang giat belajar. Jadi kita merangsang dulu, nanti kalau kau pintar, kalau kau berprestasi, Anda lulus dengan baik, dikasih hadiah. Jadi diberikan sebuah perangsangan terhadap respon yang akan ditimbulkan. Ada prosedur pembentukan perilaku. Jadi prosedurnya melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau reinforce berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi apa komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Ada identifikasi atau hadiah untuk masing-masing komponen. Ada melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Bentuknya perilaku. Ada perilaku aktif dan perilaku pasif. Perilaku aktif itu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Misal, si ibu sudah membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk imunisasi. Artinya keluarga tersebut sudah menjadi akseptor KB. Ini juga masuk. Jadi dia sudah kelihatan apa yang terlihat secara langsung. Ada bentuk perilaku pasif, terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misal berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Contohnya seorang ibu tahu bahwa imunisasi dapat mencegah penyakit tertentu, tapi dia belum membawa atau tidak membawa anaknya ke pelayanan kesehatan. Jadi dia masih dalam bentuk perilaku yang batas pengetahuan dan sikap saja. Masuk ke perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan itu suatu respon organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Ada reaksi manusia, baik bersifat pasif. Kalau bersifat pasif itu masih berupa pengetahuan, persepsi, dan sikap ya. Stimulusnya apa? Stimulusnya rangsangan terdiri dari 4 unsur, yaitu sakit dan penyakit, pelayanan kesehatan, makanan, dan lingkungan. Klasifikasi perilaku, ada perilaku sehat. Jadi healthy behavior, perilaku sehat itu ya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan atau aktivitas kita di dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan kita. Ini yang harus ada pada level mencegah penyakit juga, perilaku sehat kita. Jadi mempertahankan kondisi kita supaya tidak jatuh sakit. Bagaimana kita supaya tetap bugar, kita berolahraga, kita memilih makanan yang seimbang, dan seterusnya. Ada perilaku sakit. Ini jangan sampai tindakan kita yang dilakukan segala tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang merasa sakit, dia sudah ada perasaan sakit, untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya atau rasa sakit itu sendiri. Jadi dia berusaha meraba-raba rasa sakit ini, bagaimana keadaan saya ini, apakah perlu penanganan lebih lanjut, serius, atau cukup didiamkan saja. Ada perilaku peran orang sakit atau the sick role behavior. Segala tindakan yang dilakukan individu yang dengan sakit untuk memperoleh kesembuhan. Artinya kita mencari pengobatan, kita berupaya untuk sembuh. Ini interaksi perilaku kesehatan. Interaksinya dari individu ya, tadi kebiasaan individunya. Kemudian ada di dalam lingkungan keluarga, bagaimana kebiasaan tiap anggota di dalam keluarga tersebut.
ada lingkungan terbatas. Kalau lingkungan terbatas, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat. Ini juga masih mempunyai peranan yang cukup signifikan ya terhadap perilaku masyarakat. Ada kan masyarakat kita misalkan suku-suku tertentu, budaya-budaya tertentu, oh tidak boleh ibu hamil tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh makan cumi misalkan, tidak boleh makan kepiting dan seterusnya. Oh ada budaya kita dilarang makan kelor karena kelor itu penangkal sihir jin. Itu kan masih ada adat istiadat dan kepercayaan. Ada lingkungan umum, kebijakan, undang-undang, program pemerintah. Coba kita bedakan semua domain dari perilaku kesehatan. Dari level pengetahuan. Pengetahuan berarti ada hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Perilaku yang didasarkan pengetahuan akan lebih langgeng daripada tidak didasari pengetahuan. Makanya ada pendidikan dulu, pendidikan kesehatan, supaya ditingkatkan pengetahuannya. Itu tujuannya supaya apa yang dia tahu itu akan bersifat konsisten, dipertahankan. Proses mengadopsi perilaku baru. Jadi berawal dari pengetahuan, dia akan adopsi perilakunya, membentuk kesadarannya, dan merasa tertarik dan menimbang-nimbang dan melakukan trial dan adoption. Yang kedua, ada sikap atau attitude. Sikap kita, sebuah reaksi yang terjadi. Sikap itu sudah ada reaksinya atau respon kita di dalam menanggapi stimulusnya. Jadi reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Jadi domain perilaku kesehatan dalam bentuk sikap itu belum dapat diamati oleh orang lain, masih berupa tindakan respon dia yang terhadap adanya stimulus yang diberikan. Sikap ini belum merupakan tindakan atau aktivitas, akan tetapi dia adalah sebuah predisposisi tindakan atau perilaku. Jadi predisposisi. Jadi dia sudah mengarah ke tindakannya atau perilakunya sendiri. Stimulus misalkan reaksi dan tingkah laku terbuka. Ini tadi kan kita sebagai organisme ada stimulus yang diberikan, misalkan diberikan ceramah, diberikan konseling. Kita sebagai organisme akan memberikan respon reaksi dalam bentuk tingkah laku yang terbuka atau dalam bentuk reaksi yang tertutup. Itu tadi. Ini yang terakhir ada tindakannya. Jadi tindakan itu sudah bentuk actionnya. Tindakan berupa dari persepsi ya, mengenal dan memilih berbagai objek. Misal ibu yang memilih makanan yang bergizi tinggi bagi anak balitanya, itu sudah persepsi dia. Kemudian bagaimana responnya? Respon terpimpin juga ada, tindakan respon terpimpin. Ibu dapat memasak sayur dengan cara benar. Jadi bukan hanya dipilih jenis makanannya. Jadi dia sudah mengolahnya dengan cara yang benar, dari cara mencuci, memotong, lama memasak, dan menutupnya. Kemudian ada mekanismenya. Mekanisme tindakan itu ya, dia sudah mekanismenya dia sudah ibu yang mengimunisasi bayinya pada umur tertentu tanpa menunggu ajakan orang lain. Kemudian ada tindakan dalam bentuk adaptasi. Ibu yang dapat memilih dan memasak makanan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan yang murah dan sederhana. Adaptasi artinya adalah penyesuaian diri terhadap kondisi yang dialami. Tidak mungkin ibunya memilih makanan, dia sudah mampu memilih makanan yang mana itu yang bergizi, tapi sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Jadi ada perubahan dari segi adaptasi. Oke, ini stimulus, proses perubahan perilaku berdasarkan teori SOR. Jadi ada organisme, jadi dia ada perhatian, pengertian, dan penerimaan terhadap organisme tersebut. Organisme itu kitanya ya. Ada respon kitanya, kita merespon adanya perhatian yang diberikan kepada kita memberikan pemahaman, penerimaan. Respon kita ya tertutup, ada perubahan sikap yang secara tertutup maupun perubahan sikap dari segi terbuka. Ini perubahan perilaku. Bagaimana
Ini perubahan perilaku, ini terakhir ya. Perubahan bentuk-bentuk terjadinya perubahan perilaku. Jadi ada perubahan yang memang secara alami terjadi. Misal, Ibu Ani apabila sakit kepala membuat ramuan daun-daunan. Di masyarakat itu masih ada ya. Dia membuat ramuan dari daun-daun yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun tersebut habis diganti dengan tanaman bahan makanan. Ada perubahan yang terjadi secara alami dari kondisi lingkungan. Ada yang perubahan itu karena ada rencana kita. Misalnya, Pak Anwar perokok berat. Suatu hari ia terserang batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit. Karena ada dampak yang terjadi dari kondisi sakitnya, maka dia berencana untuk melakukan sebuah perubahan untuk kesehatannya lebih baik lagi. Ada perubahan perilaku terjadi karena kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program di masyarakat, maka sering terjadi adalah sebagian orang menerima inovasi ini. Misalkan di pelayanan ada kebijakannya Pak Desa membuat inovasi apa gitu, baru masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti kebijakan yang terjadi atau aturan di dalam masyarakat tersebut. Oke. Sampai di sini ya, bagaimana kita memahami pendidikan dulu, kemudian ranahnya ke perilaku kesehatan, impactnya seperti apa, bentuknya, respon yang diberikan adanya stimulus, kemudian terjadi perubahan-perubahan dari perilaku itu sendiri. Oke, cukup untuk topik kita. Silahkan dipelajari lebih baik lagi, lebih mendalam lagi, akan kita diskusikan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.